Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Hasim. Saya mahasiswa PPG batch 1 2025 di Universitas Islam Negeri Ar-Rani di Banda Aceh. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tema hak dan kewajiban. Selamat menyaksikan.
Kita mulai pembelajaran ini. Terlebih dahulu kita membaca doa bersama. Ya, silakan ketua kelas apa nanti depan untuk memulai doa. Baiklah anak-anak, kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang hak dan kewajiban. Kemarin sudah dibahas hak dan kewajiban. Bapak mau bertanya, ya, nanti siapa yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan, ya. Yang perempuan silakan, yang laki-laki silakan. Ya. Pertanyaannya adalah apa itu hak dan kewajiban? Coba, apa hak? Hak itu apa? Sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Benar Pak? Benar. Oke. Yang kewajiban. Kewajiban itu apa? Coba yang perempuan silakan jawab. Fatihah. Silakan berdiri. Ya. Silakan jawab. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan. Oke. Sesuatu yang harus dilakukan setelah kita mendapatkan hak atau sebelum kita mendapatkan hak? Apa dua-duanya saling berkesinambungan atau beriringan? Ayo, sebelum atau sesudah kita melakukan kewajiban atau sesudah kita mendapatkan hak? Ayo. Antara hak dan kewajiban itu harus saling berkaitan. Contoh, anak di rumah mendapatkan hak apa? Coba, hak anak di rumah apa? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, setelah kasih sayang dari orang tua, tentunya kalian harus melakukan kewajiban sebagai anak. Antara hak dan kewajiban itu harus saling berkaitan. Paham ya?
Hak. Hak merupakan suatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Contoh hak adalah hak kita dapat hidup nyaman karena tubuh sehat, dan hak kita dapat mengenakan pakaian bersih. Ya. Lanjut. Kewajiban kita di rumah. Kewajiban merupakan suatu yang harus dilaksanakan. Ya, seperti tadi Bapak tanya kalian ya, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, sekarang kewajiban contohnya adalah kewajiban anggota keluarga adalah tidur tepat waktu. Nah, itu adalah kewajiban. Nggak boleh tidur kalau tidur. Nggak boleh begadang. Ya, nggak boleh main-main terlebih dahulu. Ya. Kalau memang waktunya sudah tidur, harus tidur. Terus mandi teratur dan berpakaian bersih. Ya. Maksudnya apa mandi teratur? Biasanya kalian mandi sebelum berangkat ke sekolah. Pulang sekolah, kalau biasanya mandi sore sebelum sholat maghrib mandi terlebih dahulu. Nah, kebiasaan itu adalah kewajiban kalian sebagai anak di rumah, ya. Lanjut. Kewajiban dan hak di rumah, selain kewajiban menjaga kebersihan pakaian kita, wajib menjaga kesehatan tubuh dengan memperhatikan makanan. Ya. Makanan kita harus sehat dan bergizi. Apabila makanan kita sehat dan bergizi, maka badan kita akan sehat. Makan nggak boleh sembarangan, makan harus diperhatikan. Ya. Apakah makan itu bergizi atau tidak, kita harus diperhatikan supaya apa? Supaya badan kita sehat. Kita harus selalu bersyukur atas makanan yang tersedia. Contohnya, apabila orang tua kalian memberikan makanan, ya, kalian harus bersyukur apapun itu. Mau ikan, mau tempe, ya, mau telur, jangan nyari yang nggak ada. Sayur-sayuran harus orang tua sudah menyediakan, harus dimakan. Asal makan itu masih sehat dan bergizi. Sebelum dan sesudah makan kita harus berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak kalian doa sebelum makan? Tahu ya? Coba ayo kita berdoa sebelum makan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelum sesudah kita makan, kita juga berdoa. Tahu doanya kan? Ayo kita bareng-bareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini di rumah? Sudah ya? Ya mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama menonton video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Hai teman pintar, dari cerita Ivo Rumah Tanggung Abi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ivo,
Jelasin dong, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan, seperti Pinto, Lula, dan Bos yang membawakan catatan untuk dana yang lagi sakit. Iya, sekaligus pergi menjemput dana. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah, seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyiapkan Eva di depan rumahku. Juga menyayangi orang yang lebih muda, seperti yang kamu ajarkan pada Mas Pinto. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencuek-cuek fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pinto? Banyak Lula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli yang dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Piko, Lula, dan Bob? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat, seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini menunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat, seperti aku yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah danau. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lain. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu. Sebelum kita melakukan diskusi, terlebih dahulu kita melakukan ice drinking. Ya, silakan berdiri. Yo, dengan menjadikan lagu topi saya bunda. Yo, silakan. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Fokus ya, sayanya dihilangkan. 1, 2, 3. Fokus.
Ya, fokus, awas. Sekarang bunda dan sayanya dihilangkan. 1, 2, 3. Tapi. Ya, fokus. Ulangi lagi. Tapi. Fokus ya. Ya, tepuk tangan. Bagaimana kalau kalian mendengarkan penjelasan tentang hak dan kewajiban? Kalian sudah menjadi kelompok dan Bapak akan bagikan lembar kerja peserta kelompok masing-masing ya. Lihat masing-masing yang di atas itu tugas kelompok, yang di bawah tugas masing-masing mandiri yang di bawah ya. Nanti setelah itu, setelah berdiskusi nanti maju satu orang mewakili kelompoknya masing-masing ya. Ya, silakan. Yang diskusi yang kelompok di atas harus sama ya jawabannya. Ya, waktunya habis. Silakan per kelompok satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Jangan maju satu orang untuk panggilan. Saya mewakili dari kelompok satu. Hak anak perempuan adalah mendapatkan kasih sayang dengan orang tua. Dari orang tua. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dan kewajiban anak dalam rumah adalah membantu dan menyayangi orang tua. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 2. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Hak anak di rumah adalah mendapatkan keistimewaan wilayah paling dipakai. Kewajiban anak di rumah adalah belajar. Belajar, ya, tepuk tangan. Dari kelompok 2. Ya, kelompok terakhir, silakan. Saya mewakili dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan hasil diskusi. Tentang hak dan kewajiban di rumah. Kewajiban anak adalah membantu orang tua dan membantu orang tua membersihkan rumah. Dan hak anak mendapatkan kasih sayang orang tua. Udah. Tepuk tangan buat kelompok 6. Ya, setelah mengamati atau mendengar presentasi diskusi kalian, hak dan kewajiban kalian atau anak di rumah itu banyak sekali ya. Hak kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan,
mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan makanan yang sehat, ya, mendapatkan pakaian yang layak dipakai, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali, tapi tadi jawabannya sama, ya, agak sedikit berbeda, ya. Kewajibannya adalah belajar, membantu orang tua, menghormati orang tua, tidur tepat waktu, ya, yang tadi dipelajari, ya, sholat tepat waktu, itu adalah kewajiban anak di rumah, ya, jangan sampai ditunda-tunda sholat, harus tepat waktu, ya. Baik anak-anak, mungkin pembelajaran tentang hak dan kewajiban kita di rumah sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan, ilmu di sekolah bermanfaat, ya, dan dipakai atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bagaimana anak belajar hari ini? Ya, silakan Arba mewakili dari anak-anak. Alhamdulillah Pak, pelajaran ini sangat menyenangkan dan bisa berdiskusi dengan teman-teman dan bisa nonton video. Itu aja ya. Alhamdulillah, tepuk tangan pelajaran hari ini ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan kesimpulan tentang hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikaitkan. Setelah kalian menjalani kewajiban, tentunya kalian juga harus mendapatkan hak. Contohnya tadi, hak kalian di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tentunya kalian harus melaksanakan kewajiban kalian di rumah, seperti mematuhi aturan keluarga, menyayangi orang tua, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Ya, dipahami ya? Baiklah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.